Cerita tentang Raja Klono Sewangdono bukan sekadar legenda, ia adalah potongan sejarah yang menyimpan api dan darah. Terlahir dari garis bangsawan Kediri yang agung, Klono Sewangdono dikenal sebagai raja muda yang luar biasa tampan dan sakti. Namun di balik kebijaksanaannya, tersimpan ambisi besar yang menjadi pedang bermata dua. Ia naik tahta dalam usia 25 tahun setelah kematian mendadak ayahandanya, Prabu Darmokusumo, yang wafat tanpa meninggalkan wasiat politik yang jelas. Rakyat Kediri gemetar dalam ketidakpastian, hingga Klono Sewangdono tampil membawa harapan. Pemerintahannya diawali dengan gemilang. Klono Sewangdono membangun pasar, irigasi, dan benteng pertahanan yang terinspirasi dari sistem Majapahit dan Sriwijaya. Ia mempekerjakan arsitek dari Lembah Bujang dan tukang batu dari Bali untuk merancang istana berbentuk segi delapan, simbol 8 arah penjuru dunia. Namun, segala kemegahan itu datang bersama satu kutukan, ramalan dari leluhur Kediri tentang raja yang mencintai bayangan. Ramalan itu muncul dari lontar tua bertuliskan aksara Kawi, ditemukan di bawah singgasana kerajaan pada malam penobatannya. Raja Klono Sewangdono dikenal memiliki cermin emas di kamarnya. Konon, setiap malam ia berbicara dengan bayangan dirinya di cermin, sosok yang disebutnya kembaranku dari dunia lain. Para abdi istana menganggap itu hanyalah kebiasaan meditasi raja. Tapi penasihat spiritualnya, Empu Worageni, merasa terganggu. Ia melihat mata sang raja mulai berubah, memancarkan cahaya merah samar setiap kali fajar menyingsing. Desas-desus pun mulai menyebar, raja mulai dirasuki oleh roh penjaga kekuasaan. Dalam rapat rahasia kerajaan, Empu Worageni memperingatkan, "Saer, bayangan itu bukan sekadar pantulan. Ia sedang menunggu saatnya mengambil tubuh Paduka." Raja hanya tersenyum dan berkata, "Bayanganku adalah teman masa kecilku. Ia yang menemani saat semua orang takut padaku." Kalimat itu mengguncang para penasihatnya, sebab tidak seorang pun tahu masa kecil raja dengan pasti. Bahkan catatan kerajaan menyebutkan bahwa Klono kecil menghilang selama 3 tahun sebelum kembali ke istana dengan kekuatan luar biasa. Rakyat menyembah Klono Sewangdono bukan karena cinta, tapi karena takut. Dalam perang, ia mampu menghancurkan 5 kerajaan kecil di barat dalam 1 bulan. Ia menunggang kuda hitam legam bernama Jaran Geni, dengan pedang api bernama Kiai Langit Biru. Tapi dalam hati kecilnya, Klono adalah pemuda kesepian yang terikat pada bayangan, mencari cinta dalam kekuasaan, dan menggenggam dunia dengan tangan yang mulai memerah, tanda darah yang akan datang bukan dari musuh, tapi dari dirinya sendiri. Musim kemarau tahun itu terasa lebih panas dari biasanya, dan langit Kediri sering memerah saat matahari tenggelam. Para petani mulai gelisah. Air sungai berantas menyusut dan ikan-ikan mati mengambang. Empu Worageni mendatangi Raja Klono dengan membawa air dari sendang purba, berharap sang raja bersedia memimpin ritual penyucian. Namun raja menolak. Ia berkata, "Bukan tanah ini yang kotor, tapi hati para rakyat yang belum sujud penuh pada rajanya." Kata-kata itu menggema di ruang singgasana seperti denting kutukan. Sementara itu, di seberang timur, Kerajaan Panjalu mengirimkan utusan. Mereka menawarkan aliansi politik melalui pernikahan antara Putri Panjalu, Dyah Sekarningrum, dan Raja Klono. Gadis itu dikenal cantik, berilmu, dan mampu membaca lontar kuno. Saat pertama kali bertemu, Raja Klono terpukau. Namun ia melihat sesuatu di mata Sekarningrum, pantulan cermin, dan itu membuatnya ketakutan. "Ia bisa melihat kembaranku," bisik Klono pada dirinya sendiri. Tapi di depan rakyat, ia menyatakan pernikahan akan berlangsung dalam 3 purnama. 3 malam sebelum pernikahan, Dyah Sekarningrum bermimpi berdiri di altar pernikahan yang terbakar. Dari cermin di dinding istana, sesosok pria bersayap hitam keluar dan menyentuh jantungnya. Ia terbangun dengan dada sesak dan darah di ujung jari. Ia memutuskan untuk menyusup ke kamar sang raja malam itu, membawa cermin kecil peninggalan ibunya yang konon bisa menyingkap tabir roh. Saat cermin itu diarahkan ke cermin besar milik Raja Klono, muncul bayangan Klono kedua, bermata merah darah, tersenyum tanpa bibir. Dyah Sekarningrum lari dan jatuh pingsan di depan kamar sang raja. Esok paginya, istana geger. Raja Klono memerintahkan agar Putri Panjalu diisolasi di menara tembok 3. Ia mengatakan sang putri kerasukan. Padahal, diam-diam Raja Klono merasa malu, kembarannya telah memperlihatkan diri tanpa izin. Sejak saat itu, Raja Klono tak lagi menyentuh cermin. Ia memerintahkan semua cermin di istana ditutup kain hitam. Namun,
Suara dari balik tirai terus memanggil, aku tak bisa dikurung, Klono. Aku adalah bagian dari darahmu. Prajurit yang menjaga menara tembok 3 mulai melaporkan suara aneh dari kamar Dia Sekarningrum, nyanyian berbahasa Kawi kuno dan dentingan logam seperti tempa besi. Beberapa berkata sang putri tengah memanggil leluhurnya, sementara sebagian lain yakin ia sedang menciptakan pusaka. Raja Klono mulai diliputi rasa takut, bukan kepada putri itu, tapi kepada dirinya sendiri. Sebab sejak malam itu, ia tak bisa tidur. Matanya terbuka terus, dan saat menatap langit-langit, ia melihat wajah bayangan itu, makin dekat, dan makin mirip dengan wajahnya sendiri. Hari pernikahan yang semestinya menjadi simbol persatuan dua kerajaan kini menjadi panggung kecanggungan. Rakyat Panjalu hadir di alun-alun, sementara rakyat Kediri berdiri membisu, menyaksikan raja mereka menikah tanpa senyum. Dia Sekarningrum mengenakan kebaya putih gading dan selendang biru langit, warna penolak bala menurut tradisi ibunya. Saat prosesi siraman dimulai, air dari kendi suci berubah keruh. Para sesepuh gemetar, salah satu pawang upacara bahkan pingsan melihat bayangan hitam berdiri di belakang mempelai pria. Klono Sewandono berusaha tersenyum, tapi keringatnya menetes dingin. Ia merasa kulitnya ditarik dari dalam. Tiba-tiba, saat memasangkan cincin emas warisan kerajaan pada jari Sekarningrum, cincinnya pecah jadi 2. Rakyat panik, dan awan hitam menyelimuti langit. Tapi sang raja hanya berkata lirih, takdir tak bisa ditawar. Malam itu, pernikahan tetap berlangsung, tapi tak ada pesta. Tidak ada gamelan, hanya suara burung hantu di atap istana. Dan di dalam kamar, Klono tak menyentuh sang istri. Ia hanya duduk diam, memandangi dinding, seolah ada sesuatu yang menatap balik. Dia Sekarningrum mulai menyadari bahwa ia menikahi bukan satu pria, tapi 2 jiwa dalam satu tubuh. Setiap malam, ia mendengar suaminya bicara sendiri, dalam bahasa yang tak dikenalnya, seperti bahasa purba sebelum aksara. Kadang Raja Klono menyebut nama-nama leluhur yang sudah ratusan tahun mati, kadang memanggil dirinya sendiri dengan sebutan, aku yang pertama. Sekarningrum mulai menulis dalam lontar rahasia, mencatat perubahan suara, mata, dan gestur sang raja, berharap bisa menemukan pola untuk memisahkan 2 sosok dalam satu tubuh. Sementara itu, di luar istana, rakyat mulai resah. Tanda-tanda bencana alam muncul, banjir mendadak, gempa kecil, dan panen gagal berturut-turut. Beberapa sesepuh desa percaya bahwa tahta Kediri sedang dikendalikan oleh bayangan. Bahkan prajurit penjaga malam melaporkan melihat sosok Raja Klono di 2 tempat sekaligus, satu di istana, satu lagi di hutan larangan, berdiri di bawah pohon tua sambil memegang pedang dan tertawa keras. Tapi Raja menyangkal semuanya. Ia berkata, itu hanya bayanganmu sendiri yang memantul dari kegelapanmu. Empu Worageni akhirnya menghadap Sekarningrum secara diam-diam. Ia menunjukkan sebuah keris kuno bernama Kiai Kembang Arum, pusaka kerajaan yang konon bisa memisahkan jiwa dari tubuh dengan satu tusukan di tempat yang tepat. Sekarningrum menolak dengan lembut. Ia berkata, aku tak ingin membunuh suamiku. Aku ingin membebaskan dia. Maka mereka menyusun rencana, Sekarningrum akan memancing sang bayangan keluar dengan ritual cermin 1000. Tapi mereka tak tahu, bayangan itu kini sudah tidak sekadar menempati cermin, ia mulai menempati tubuh, napas, dan kata-kata sang raja. Ritual cermin 1000 dilakukan pada malam gerhana. 1000 cermin kecil diletakkan mengelilingi ruang tengah istana, menghadap ke satu cermin utama dari kerajaan Sriwijaya yang diyakini mengandung pantulan tertua. Raja Klono dibujuk masuk dengan alasan penyucian roh agar kerajaan bebas dari kekeringan. Ia melangkah dengan jubah merahnya, mata menatap lurus, tapi tangan kirinya gemetar. Sekarningrum memulai doa, diikuti oleh para pendeta. Lantunan mantra mulai menggema, dan cermin-cermin pun memantulkan bayangan sang raja secara berlipat-lipat, menciptakan 1000 Klono yang tak sama. Satu persatu, bayangan dalam cermin mulai berubah, ada yang tersenyum jahat, ada yang menangis, ada yang berlumur darah. Di tengah upacara, salah satu cermin retak sendiri dan suara tertawa keluar dari retakan itu. Raja Klono menjerit, tubuhnya terhempas ke lantai, lalu bangkit seperti orang kesurupan. Suaranya berubah berat dan dalam, kalian pikir bisa memisahkan aku? Aku adalah darah pertama yang ditumpahkan untuk tahta ini. Para pendeta mundur, Sekarningrum tetap berdiri. Ia melangkah pelan, membawa cermin warisan ibunya, dan berkata lirih, tunjukkan wajahmu yang asli. Tiba-tiba, seluruh cermin pecah bersamaan,
menyisakan hanya satu, cermin Ibu Sekarningrum. Dari situ, muncul sosok kembar Klono yang selama ini membayangi. Ia tidak memiliki bayangan sendiri. Ia hanya berjalan di antara pantulan, hidup dari celah, dan kini menatap Sekarningrum dengan mata merah menyala. Aku adalah Klono sebelum dunia ini. Ia hanya wadah. Aku adalah penguasa bayangan. Suara itu membuat jantung Sekarningrum hampir berhenti. Tapi ia membalas, kalau kau penguasa bayangan, biarkan yang asli kembali ke cahaya. Sosok bayangan itu menyerang. Tapi sebelum ia menyentuh Sekarningrum, Empu Worageni melompat dan menusukkan Kiai Kembang Arum ke lantai batu di bawah kaki raja. Kilatan cahaya menyilaukan seisi ruangan. Teriakan menggema, dan bayangan itu tersedot ke dalam cermin kecil yang retak. Raja Klono jatuh pingsan, tapi sebelum hilang kesadaran, ia sempat berkata, "Terima kasih, aku bisa melihat langit lagi." Cermin warisan Ibu Sekarningrum pecah menjadi debu, dan malam itu, langit Kediri kembali terang, tapi tidak untuk selamanya. Sejak ritual itu, Raja Klono berubah. Ia menjadi lebih pendiam, lebih manusiawi. Tapi setiap kali malam bulan gelap datang, ia mengurung diri di kamar dan memandangi dinding kosong, seolah masih mengintip kemungkinan cermin kembali muncul. Rakyat kembali menanam padi, dan sungai berantas mengalir jernih. Tapi bisik-bisik tetap hidup, bayangan tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu dan tempat lain. Dan dia Sekarningrum, dalam kesendiriannya, terus menulis, mengabadikan kisah raja yang mencintai bayangannya sendiri. Musim semi berikutnya membawa ketenangan di tanah Kediri. Panen berlimpah, perdagangan dengan pelabuhan Canggu menggeliat, dan utusan dari kerajaan Bali datang membawa persembahan. Namun di balik kedamaian itu, Raja Klono menyimpan kecemasan yang tak bisa diucap. Ia sering terbangun tengah malam karena mimpi yang sama, seekor naga hitam keluar dari gua dan menggigit bayangan dirinya sendiri. Sekarningrum mencoba menenangkan, namun tahu benar bahwa luka di jiwa sang suami belum benar-benar sembuh. Sementara itu, di kaki Gunung Wilis, sekelompok pertapa menemukan batu yang membisikkan mantra. Batu itu disebut Watu Lingsir, dipercaya sebagai fragmen dari cermin tua yang hancur dalam ritual dahulu. Para pertapa melapor ke istana, dan Klono Sewandono sendiri datang untuk melihatnya. Begitu ia menyentuh batu itu, tubuhnya bergetar hebat dan mata kirinya berdarah. Dalam bisikan tak kasat telinga, terdengar suara, "Aku belum selesai. Kau belum selesai. Tahta ini belum bersih." Klono memerintahkan batu itu dikubur dalam ruang rahasia di bawah istana. Rakyat mulai melihat tanda-tanda keganjilan kembali. Anak-anak sering menyebut melihat bayangan raja lewat di lorong rumah mereka saat malam. 3 petani ditemukan tak bernyawa dengan wajah menghadap ke utara, seperti menatap sosok yang tak terlihat. Dukun-dukun tua mulai merapalkan kembali mantra pelindung kampung. Di pasar, para penjual enggan menjual cermin. Dan di istana, Raja Klono mulai memakai cadar emas tipis, alasannya, untuk melindungi diri dari penyakit, tapi para abdi tahu itu untuk menyembunyikan mata kirinya yang mulai berubah warna menjadi merah gelap. Sekarningrum menghadap kembali kepada Empu Worageni. Mereka membaca ulang kitab tertua dari warisan nenek moyang Kediri. Di sana tertulis, Raja Cermin akan datang 2 kali. Pertama untuk memegang dunia, kedua untuk melepaskannya dengan darah. Kalimat itu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Apakah Klono sedang menuju fase kedua ramalan? Maka mereka memutuskan untuk mencari pertapa terakhir dari Gunung Lawu, yang konon bisa melihat garis waktu tak tertulis. Namanya, Resi Urehaspati, pria buta, namun bisa membaca isi batin. Perjalanan ke Gunung Lawu dilakukan secara rahasia. Raja tak diberitahu, karena mereka khawatir bayangan dalam dirinya sudah mulai mengambil alih kembali. Sekarningrum menyamar sebagai penjual kain, ditemani Worageni. Di sepanjang jalan, mereka melihat bayangan aneh di balik pohon, dan mendengar suara langkah yang seolah mengikuti tapi tak terlihat. Saat sampai di kaki Lawu, mereka disambut angin dingin dan burung hitam beterbangan melawan arah angin, pertanda bahwa waktu tak berjalan normal di sekitar sana. Mereka tahu, jawaban besar sedang menunggu. Resi Urehaspati tinggal dalam gua yang diterangi cahaya bulan melalui celah batu. Ia sudah menunggu kedatangan mereka, seolah tahu waktu dan arah langkah mereka sejak awal. Tanpa basa-basi, ia berkata, bayangan Klono bukan hantu. Ia adalah warisan darah pertama, leluhur raja yang dibuang dari sejarah. Sekarningrum tercengang. Leluhur, siapa?
Resi menjelaskan, sebelum Prabu Airlangga, ada penguasa gelap yang dihapus dari lontar. Ia dibuang ke dalam cermin, dan mewariskan benih pantulan ke keturunannya. Klono adalah keturunan langsungnya yang terakhir. Wara Geni mengajukan satu pertanyaan yang tak pernah ia sangka, bisakah pantulan itu dihapus? Resi menjawab, tidak, tapi bisa diikat, bukan dengan besi, tapi dengan kebenaran. Jika Klono mengakui asalnya dan tak lari dari darahnya, maka ia bisa berdamai dan menyatu, menjadi manusia utuh, bukan dua. Itu berarti, sang raja harus tahu siapa dirinya sebenarnya. Sekar Ningrum merasa gemetar. Bagaimana mengatakan pada suaminya bahwa ia adalah keturunan raja yang disembunyikan sejarah karena terlalu kuat dan terlalu gelap untuk zaman ini. Mereka kembali ke Kediri dengan membawa gulungan ramalan dan risalah dari Resi. Tapi keadaan istana sudah berubah. Raja Klono mengurung diri di kamar bawah tanah dan tidak keluar selama 5 hari. Saat pintu dibuka paksa, ia duduk mematung, dikelilingi cermin pecah, dan menulis di dinding, "Aku adalah aku." Matanya berwarna merah dan hitam, bergantian tiap jam. Ketika melihat istrinya, ia berkata, "Aku tahu kamu mencari masa laluku. Tapi masa lalu itu kini sudah bangkit dan ingin menggantikan tempatku." Dia Sekar Ningrum bersimpuh di hadapan sang suami dan membuka gulungan risalah Resi Urehaspati. Ia membaca perlahan, kata demi kata, tentang sang leluhur yang dihapus sejarah, Raja Rawadipa, penguasa dunia cermin yang dikurung dalam dimensi bayangan oleh leluhur Majapahit karena ingin mengendalikan waktu. Klono meneteskan air mata, tidak karena takut, tapi karena lega. Akhirnya ia tahu dari mana darahnya berasal. Tapi sekaligus tahu bahwa jika ia tak menyatu dengan bayangan itu, maka ia akan lenyap dan digantikan sepenuhnya. Malam itu, Klono Sewandono memutuskan, ia ingin bertarung dengan dirinya sendiri, tapi bukan dalam fisik, dalam batin. Ia mengundang semua rohaniawan, empu, dan pendeta ke ruang suci kerajaan. Ia berkata, "Aku ingin menjalani ritual satu tubuh." Ritual itu hanya dilakukan 1 kali dalam 1000 tahun, ketika seorang raja mengakui bahwa dirinya adalah manusia sekaligus bayangannya. Seluruh kerajaan dicekam diam, karena jika ritual ini gagal, maka tubuh sang raja akan meledak, dan takhta akan kosong selama 7 generasi.